Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Edwin Rizal. Saya adalah dosen pengampu pada mata kuliah Infometrika. Pada pertemuan kali ini ada beberapa materi pokok yang akan dibahas, yaitu kita bicara tentang definisi bibliometrika, infometrika, dan juga saintometrika. Kita juga akan membahas tentang batasan, penerapan, hukum, dan tujuan bibliometrika. Selain itu juga tentang bidang penerapan bibliometrika, cakupan penerapan infometrika, dan juga penerapan dan cakupan tentang saintometrika. Kita mulai dengan definisi bibliometrika dulu. Istilah bibliometrik berasal dari kata biblio yang artinya buku, dan matrix yang menunjukkan pengukuran. Penemu definisi ini adalah Pritchard. Dia mulai memperkenalkan istilah ini pada tahun 1969. Pritchard memberikan definisi tentang bibliometrika adalah tentang penerapan metode matematika dan statistika untuk buku dan bentuk komunikasi tertulis lainnya. Sedangkan The British Standard Institution memberikan definisi dan konsep bibliometrika sebagai studi penggunaan dokumen dan pola publikasi dengan menerapkan metode matematik dan statistika. White and McCain juga memberikan definisi dan konsep tentang bibliometrika sebagai studi kuantitatif dari literatur yang digambarkan di dalam bibliografi. Jadi, dapat juga berupa analisis statistik dari deskripsi, organisasi, dan layanan bibliografis. Bibliometrika juga merupakan bagian dari infometrika yang mengkaji aspek kuantitatif informasi yang terekam atau recorded dengan tujuan untuk mencari bentuk-bentuk keteraturan dalam proses komunikasi formal. Bibliometrika adalah merupakan studi mengenai produksi dan penyebaran informasi yang secara operasional dikaji melalui produksi dan penyebaran media yang terekam untuk disimpan dan disebarkan. Ini dikemukakan oleh Boyce Meadow dan Kraft pada tahun 1994. Pengertian bibliometrika sendiri seakan-akan terikat pada pustaka atau dokumen bibliografi saja. Dalam bibliometrika yang dikaji adalah informasi yang terekam, sehingga objek kajiannya adalah buku, pengarang atau hasil karyanya, majalah, laporan penelitian, dan juga yang lain-lainnya. Pada kenyataannya, kajian bibliometrika lebih banyak ditujukan pada majalah ilmiah, karena majalah ilmiah dianggap menduduki peranan yang sangat penting dalam komunikasi ilmiah. Kajian bibliometrika juga diantaranya digunakan untuk analisis sitiran dan kajian kolaborasi. Metode bibliometrika digunakan untuk mengukur kesamaan dan hubungan antara pasangan dokumen. Sekarang kita bicara tentang infometrika. Ada definisi dan konsep infometrika yang akan saya sampaikan berikut ini. Pengertian infometrika sendiri adalah pengertian yang lebih luas, tidak hanya terbatas informasi yang berupa dokumen, akan tetapi pada informasi dalam bentuk non-dokumen. Ada beberapa batasan tentang infometrika, yaitu masalah pengukuran atau teori dan model matematika pada seluruh aspek informasi, serta simpan dan temu balik kembali informasi tersebut. Ini menurut Rousseau dan Liu Ege. Ya. Ilmu ini diterapkan pada manajemen perpustakaan, sosiologi, ilmu pengetahuan, sejarah ilmu pengetahuan, kebijakan ilmu pengetahuan, dan juga temu balik informasi atau information retrieval. Bagian integral dari informasi sebagai aktivitas ilmiah yang berkaitan dengan informasi. Itu salah satu definisi dan konsep bibliometrika. Aspek matriksnya dirancang untuk meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan produk pengembangan informasi pada pengolahan, penyimpanan, dan transfer informasi. Ini menurut Morales. Demikian tentang infometrika. Ada beberapa hal lagi yang disampaikan terkait dengan infometrika, yaitu tentang saintometrika. Ada beberapa definisi dan konsep saintometrika. Yang paling umum biasanya ini diambil dari bahasa Rusia. Saintometrik itu dari kata naukometrija. Ini digunakan untuk mengembangkan ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan masalah sosial dan kebijakan dengan menggunakan metode bibliometrik. Apa sih batasan saintometrika tersebut? Saintometrika sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang diperuntukkan bagi seluruh aspek kuantitatif dan penelitian ilmiah. Ini menurut Winkler. Saintometrika sendiri adalah suatu analisis matematik dan statistik dari suatu penelitian.
di dalam kehidupan dan ilmu fisik. Beberapa saintometris adalah penyederhanaan dari penerapan bibliometrika untuk suatu ilmu. Saintometrika sendiri adalah kegiatan melakukan analisis struktur dan perkembangan komunikasi ilmiah, perilaku pencarian informasi dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Ada sedikit catatan untuk membedakan tentang batasan bibliometrika, informetrika, dan saintometrika sangatlah sulit karena ketiganya sering digunakan pada ruang lingkup yang sama. Hukum yang digunakan dalam bibliometrika ada beberapa. Kita coba dari pertama, hukum Lotka. Hukum ini digunakan untuk menghitung produktivitas ilmu yang didasarkan kepada produktivitas pengarang. Lalu hukum Gibbs ini digunakan untuk pengindeksan berdasarkan kepada ranking kata-kata dalam susunan dokumen tertentu. Hukum Bradford yaitu hukum tentang penyebaran suatu karya berdasarkan distribusi publikasi jurnal dalam suatu bidang yang sudah ditentukan atau sejumlah karya tulis dalam suatu jurnal. Sedangkan hukum Square Root Price yaitu tentang produktivitas ilmu menerangkan bahwa setengah dari seluruh karya ilmiah dikontribusikan oleh sejumlah pengarang yang sama dengan square root dari total pengarang ilmiah. Lalu ada hukum Garfield. Ini tentang konsentrasi, menerangkan bahwa suatu konsentrasi dasar dari jurnal adalah inti dari seluruh bidangnya. Hukum Sengupta tentang bibliometrik menerangkan bahwa selama fase pertumbuhan yang pesat dan kuat dari ilmu pengetahuan dalam disiplin keilmuan, artikel-artikel penting terhadap disiplin ilmu ini muncul dalam banyak jumlah majalah bulanan dalam bidang tersebut. Tujuan utama bibliometrika adalah untuk menganalisis kutipan atau citation analysis yang didasarkan pada suatu hipotesis di mana setiap tindakan pengutipan pengarang suatu karya yang terdahulu selalu memiliki arti atau berarti. Kode etik penulisan ialah setiap makalah harus mencantumkan daftar bibliografi atau kepustakaan pada bagian akhir makalah. Ilmu pengetahuan hakikatnya adalah merupakan akumulasi dari ilmu sebelumnya. Oleh karena itu sangat penting untuk mengutip dalam penerapan kode etik penulisan ini. Lalu bidang apa saja menerapkan bibliometrika? Pertama, mengidentifikasi kecenderungan penelitian dan pertumbuhan ilmu pengetahuan dari disiplin ilmu yang berbeda. Lalu memperkirakan kepadatan majalah sekunder, kemudian mengidentifikasi pengguna subjek yang berbeda, dan mengidentifikasi kepengarangan dan kecenderungannya dalam dokumen tentang beragam subjek. Kemudian mengukur kegunaan layanan SDI, meramalkan kecenderungan suatu penerbitan, dan mengidentifikasi majalah inti dalam disiplin ilmu yang berbeda. Lalu beberapa lagi bidang ilmu yang menggunakan bibliometrika yaitu merumuskan kebijakan akuisisi kebutuhan dasar yang akurat dalam ketentuan anggaran yang terbatas. Lalu menyesuaikan kebijakan pengelompokan buku yang akurat, mengawali sistem jaringan multilevel yang efektif, mengatur arus masuk informasi dan komunikasi, penyebaran literatur ilmiah yaitu pengelompokan dan himpunan karya ilmiah serta lain-lainnya, mempelajari kekunoan suatu dokumen, memperkirakan produktivitas penerbit, pengarang individu, organisasi maupun negara, kemudian merancang proses bahasa otomatis untuk pembentukan indeks otomatis abstraksi dan klasifikasi otomatis, serta mengembangkan norma-norma untuk standarisasi. Sedangkan cakupan penerapan informatika itu penekanan informatika pada pengembangan model matematika dan perolehan ukuran untuk fenomena yang dipelajari. Adapun cakupan penerapan informatika yaitu pertumbuhan kuantitatif literatur, keusangan dan pemencaran informasi, efisiensi hasil informasi dan layanan produk iptek, efisiensi sistem informasi dan pembentukan informasi secara umum. Sedikit lagi tentang cakupan penerapan informatika yaitu peran dari perbedaan dokumen sebagai arti komunikasi ilmiah, juga hubungan informasi dan relevansinya. Perlu diperhatikan juga tentang ranking dari terbitan berkala dengan berbagai parameternya, kemudian peran saluran informasi dalam komunikasi ilmiah, serta duplikasi kandungan subjek antara terbitan berkala dan berseri. Untuk penerapan saintometrika, yang pertama adalah penerapan indikator kuantitatif tentang aspek penting ilmu dan teknologi.
misalnya untuk mengukur kinerja. Kemudian pengembangan sistem informasi tentang ilmu dan teknologi, misalnya kegiatan akuisisi, hubungan antara ilmu dan teknologi, serta struktur sosio-organisasional di bidang ilmu dan proses perkembangan yang berkaitan dengan suatu faktor sosial. Terakhir, tentang cakupan penerapan saintometrika. Saintometrika dapat membantu administrator ilmu, yaitu ilmu pengetahuan, dalam merencanakan seberapa baik menggunakan keuangan yang tersedia dan sumber daya manusia secara lebih ekonomis, serta untuk mengukur perbaikan struktur sosial ekonomi suatu negara. Salah satu tujuan dari saintometrika adalah untuk mengukur aspek organisasional dan manajemen ilmu. Demikian materi yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu lagi pada materi berikutnya. Salam.